Shalom dan selamat pagi bagi semua jemaat yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini di tanggal 28 Maret 2021. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan tangan Tuhan. Untuk petugas minggu depan akan ditampilkan di layar. Bagi semua petugas yang sudah dipercayai, hendaknya melayani dengan turut hati dan juga bersuka cita. Dan untuk persembahan secara online juga dapat dilihat pada layar. Dan apabila ingin memberi secara tunai dapat dijumpai langsung bendahara gereja. Ada satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 20 yang berbunyi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pada ayat ini kita mengetahui bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya kita hidup menurut jalan dan kebenaran firman Tuhan agar Tuhan mengenal kita sebagai anaknya dan semakin menyayangi kita. Dan juga untuk ibadah online pada pagi hari ini harus kita ikuti dengan sukacita ya. Dan selama menikmati ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom dan selamat pagi bagi setiap jemaat yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semuanya sama-sama menghadap Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Seperti luar biasanya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Sama-sama, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik bagi kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama mengikuti jalan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti setiap perintahnya. Amin. Mari semuanya, saya undang kita semuanya sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik. Dia layak menerima segala pujian. Katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenangan pula yang berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
berharga bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kami katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja kami Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya bersuka cita, amin. Mari katakan lagi, percaya sama Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, ku diberi kuasa. Oh sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu Kau layak disembah Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup kami. Sebab itu kami terus memuji Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami pada saat ini, seberat apapun yang kami hadapi Tuhan, maka mungkin di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau baik, dan kami akan terus memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian penyembahan kami dalam Engkau. Pujilah Engkau.
surga bumi punya Kau maha kuasa, maha kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama katakan dengan imanmu. Allah yang suci, maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya Kau Bapa, Bapa yang kekal, maha kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama semuanya memuji Tuhan, berterima kasih, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selamanya. Terima kasih Yesus, kami katakan haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya.
haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu anak-anak Allah hidup dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini kami mempunyai kesempatan yang baru untuk datang ke hadapan Tuhan, baik di rumah kami masing-masing untuk menyembah Engkau. Kami sudah menaikkan pujian kami, kiranya Engkau yang berkenan atas pujian kami. Dan juga Tuhan, kiranya pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau jaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman ini. Dan juga urapi hamba-Mu sehingga hamba bisa menyampaikan firman dengan sederhana. Kiranya melalui firman yang disampaikan oleh hamba, Kau berbicara kepada setiap di antara kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 20 sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat kita belum percaya kepada Yesus, pastilah kita pernah mendengarkan seorang anak Tuhan yang menginjili dan menyampaikan Injil kepada kita dan mengatakan bahwa percaya kepada Yesus pasti mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita mengamini hal ini. Karena kebenaran firman Tuhan ini juga tercatat di dalam Alkitab, di beberapa bagian daripada Alkitab firman Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada awal bulan, tema pada bulan ini juga, firman Tuhan itu mengajarkan kepada setiap di antara kita yang percaya kepada Yesus, kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu bagian firman Tuhan yang kita baca, itu mengatakan dan mengingatkan kepada setiap di antara kita bahwa ada orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, walau sudah percaya kepada Yesus. Bahkan di dalam firman ini dikatakan pada saat perjumpaan dengan Yesus nantinya, di ayat yang ke-23 itu mengatakan kepada kita
bahwa Yesus akan mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Bapak Ibu, mungkin saat kita mendengarkan pernyataan ini, di dalam hati kita itu sedikit menggerutu dan mengatakan bahwa loh, bukankah setelah percaya Yesus, kita itu akan menjadi anak-anak Allah. Dan kita akan diselamatkan dan akan masuk ke dalam surga. Lalu kenapa ada pernyataan daripada Yesus yang mengatakan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percaya Yesus dan diselamatkan. Percaya Yesus, kemudian menjadi anak-anak Allah. Itu tetap iya dan amin, Bapak Ibu. Namun hal yang membuat kita setelah percaya Yesus dan tidak masuk ke dalam kerajaan surga dan juga didepak daripada keanggotaan keluarga Allah adalah karena bagaimana kita itu hidup dan melanjutkan kehidupan selaku anak-anak Allah setelah kita percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa anak-anak Allah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah itu dari buah hasil perbuatan mereka. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya membawa anak saya itu pergi ke mall. Kami jarang-jarang keluar rumah begitu ya, karena pandemi ini. Itu juga dikarenakan katanya Alvin dia pengen makan es krim. Nah, pada saat dibawa ke mall, biasanya Alvin itu dia punya satu kebiasaan yang kadang saya teringat saja bisa tertawa Bapak Ibu. Dia punya kebiasaan kalau dia mendengarkan musik yang ada di mall itu Bapak Ibu. Dia akan berjoget dengan berbagai macam gaya dan berbagai macam variasi sesuai dengan alunan musik yang dia dengar. Bapak Ibu, saat itu saya bercanda kepada Alvin dan saya mengatakan, "Nak, kalau kamu berdiri itu di tengah-tengah ruangan lobi daripada mall yang luas ini dan kamu joget di sana, mungkin kamu akan mendapatkan uang atau dikasih uang yang banyak. Nanti makan es krim bisa free." Tapi ada satu hal yang saya tekankan kepada dia. Tapi kalau kamu ditanya, kamu itu anak siapa? Kamu itu jangan kasih tahu siapa papa ya. Papa pasti malu kalau sampai orang-orang tahu anak papa itu berjoget di mall hanya untuk mendapatkan uang. Kemudian pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Alvin menggelengkan kepala dan dia katakan, "Saya tidak mau." Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga hal yang sama akan dilakukan oleh Allah, yaitu menolak kita menjadi anak-anaknya. Kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah saat kita itu melakukan hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menghindari hal ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita, maka anak-anak Tuhan itu harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari harus bisa dilihat dari buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita melalui perilaku daripada kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di kawasan Timur Tengah itu ada 2 jenis tumbuhan atau tanaman yang biasanya sangat susah dibedakan pada saat mereka bertumbuh bersama pada saat mereka itu kecil. Tumbuhan itu adalah ataupun tanaman itu adalah tanaman lalang dan gandum. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, daun daripada lalang ini itu mirip sekali dengan daun daripada gandum. Dan kalau saya perhatikan sepertinya lalang ini juga mirip dengan padi pada saat kecil Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau saya tidak salah ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, biasanya saat tumbuh bersama ini
akar daripada lalang itu akan membelit akar daripada gandum itu. Dan itu akan sangat merugikan sekali bagi pertumbuhan daripada gandum. Tapi pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para petani itu tidak akan pernah di masa kecil itu mencabut lalang tersebut. Kenapa? Karena kalau sampai salah memilih antara lalang dengan gandum, maka bisa saja yang tercabut itu adalah gandum. Ataupun ketika dia benar mencabut gandum itu, Bapak Ibu Saudara, mencabut lalang itu, karena akarnya telah melilit gandum itu, maka bisa sama-sama tercabut. Sehingga itu akan tetap merugikan si gandum. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun pertumbuhan lalang akan merugikan gandum, tapi ada masa di mana akan sangat gampang sekali membedakan antara gandum dan lalang, yaitu pada masa menuai. Karena pada masa menuai Bapak Ibu Saudara-saudari, lalang tidak akan menghasilkan buah. Lalang itu tidak akan mengeluarkan gandum Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana pada saat itu para petani akan terlebih dahulu mencabut semua lalang yang ada. Kemudian mencampakkannya ke dalam api. Dan setelah itu baru memanen gandum Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perhatikan di gereja. Kita perhatikan di mana-mana saja Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mengaku bahwa dia itu selaku orang Kristen. Dia itu sudah dibaptis, rajin ke gereja, bahkan sangat giat pelayanan, bahkan mempunyai talenta yang begitu luar biasa, dipakai untuk Tuhan. Tapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari harus kita perhatikan. Ini tidak menjadi tanda bahwa kita itu adalah anak-anak Allah Bapak Ibu. Dan untuk orang-orang seperti ini, biasanya Alkitab menggambarkan bahwa orang-orang seperti ini digambarkan sebagai orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan. Orang-orang yang bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Orang-orang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Orang-orang yang melakukan mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Di mana pada zaman kehidupan Yesus itu Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang seperti ini di dalam masyarakat sangat kelihatan rohani sekali. Mereka dipandang begitu mulia. Mereka mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari masyarakat. Bahkan mereka mendapatkan fasilitas dari negara karena hal rohani yang mereka miliki. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, alangkah sayangnya mereka hidup itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak mengerti kehendak daripada Allah. Tapi mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup menuruti keinginan hati dan nafsu mereka sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari untuk semua ini, mereka hanya memakai nama Tuhan untuk mendapatkan kepentingan dan keinginan mereka secara pribadi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk orang-orang seperti ini, Alkitab mencatat bahwa pada akhir zaman atau pada akhir kehidupan mereka di mana pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Yesus akan mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Bapak Ibu, pernah ada satu orang menulis satu artikel rohani tentang ayat firman Tuhan ini. Dan pada saat orang itu menulis artikel dari ayat firman Tuhan ini, maka di kesimpulan itu dikatakan, kebetulan artikelnya dalam bahasa Inggris, di kesimpulan dia mengatakan bahwa the saddest words you could ever hear, I never knew you. Atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan begini. Satu perkataan yang paling menyedihkan yang pernah kamu dengar adalah, saya tidak pernah mengenal engkau. Bapak Ibu, saya paling takut, saya paling khawatir dengan kata-kata ini. Walaupun hanya dalam hubungan kehidupan ketika masih ada di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat saya berjumpa dengan seseorang,
ya. Mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama. Saat berjumpa dengan seseorang, sepertinya kita kenal, ya. Sepertinya kita kenal. Dan biasanya saya akan terus berpikir Bapak Ibu, dan mau memastikan siapa ya dia. Dan saya juga harus memastikan dulu siapa namanya. Di mana saya jumpa dia. Jika benar-benar saya kenal dengan dia dan tahu namanya, baru saya akan sapa Bapak Ibu. Apalagi kalau pada saat pandemi sekarang ini, ya, orang-orang pada keluar rumah itu pakai masker, kecuali memang yang kebal dengan pandemi begitu ya. Kalau orang-orang keluar dengan memakai masker, Bapak Ibu saudara-saudari, biasa berjumpa dengan orang itu hanya nampak matanya. Seperti tadi pagi, sepertinya saya sedang berjumpa dengan seseorang yang saya sudah lama tidak jumpa, ya. Saya tengok, benar enggak begitu ya? Dan memang juga enggak berani sapa Bapak Ibu. Dan itu akan lebih sulit ketika hanya melihat mata itu mengenali seseorang. Dan untuk peristiwa seperti ini, saya mengambil sikap itu ketika saya ragu itu, saya tidak akan sapa Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa? Untuk menghindari jangan sampai dia mengatakan, siapa ya? Sepertinya saya tidak kenal kamu. Bapak Ibu, andai hal ini terjadi ya, atau Anda punya pengalaman seperti ini, alangkah malunya kita dengan orang itu. Atau alangkah malunya kita dengan orang yang di sekitar yang tahu peristiwa itu. Jangan sampai orang bilang, ih sok kenal. Bapak Ibu saudara-saudari, kalaupun kita mengalami peristiwa ini, sesungguhnya ini hanyalah sejenak, sebatas malu pada saat itu. Dan saat orang itu pergi dan tidak ada lagi di hadapan kita, perasaan malu itu akan sirna dan tidak akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Paling-paling di kesempatan lain, kalau kita tidak begitu pasti, tidak begitu kenal, ya tidak usah sapa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, bayangkan ketika perkataan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Kita percaya kepada Yesus itu tujuannya supaya kita mendapatkan keselamatan. Supaya melalui Yesus kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus selama puluhan tahun, mungkin seumur hidup Anda, kita sudah ke gereja puluhan tahun, melayani Tuhan seumur hidup kita, tapi pada saat berjumpa dengan Yesus, di mana itu masa penentuan antara kita masuk surga atau masuk neraka, bisakah kita membayangkan pada saat itu? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Bukan satu hal yang memalukan yang akan kita alami pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi satu perasaan menyesal, satu kesempatan yang tidak bisa kita ulang lagi. Di mana pada saat itu kita sudah akan masuk kepada yang namanya penghukuman kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah satu teguran yang keras kepada setiap di antara kita. Supaya kita bisa menghindari hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan supaya hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukti kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah ketika hidup kita itu berubah Bapak Ibu. Ketika pemikiran kita itu berubah. Ketika perilaku kita itu berubah tidak seperti dulu lagi. Itulah yang namanya pertobatan Bapak Ibu saudara-saudari. Hari Jumat lalu itu guru-guru dan pegawai dari sekolah kita PKMI Metodis Pangkalan Berandan mendapatkan anugerah untuk divaksin. Dan juga para majelis dan para pengurus yayasan itu mendapatkan anugerah yang sama.
sebagai program pemerintah memfasilitasi para pelayan publik supaya terhindar daripada penularan corona. Nah, fungsi vaksin ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita tahu untuk meningkatkan imun tubuh sehingga bisa tubuh itu lebih kebal ya dan mengenali virus corona. Dan setelah divaksin Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendapatkan fungsi ini, setiap orang yang divaksin termasuk saya itu harus mengikuti aturan pembatasan interaksi dalam jangka waktu 3 minggu itu sampai imun tubuh itu terbentuk. Tapi walaupun sudah terbentuk nantinya, saya tetap harus mengikuti aturan yang ada, batasan-batasan kesehatan yang ada. Saat berinteraksi dengan orang lain tetap harus pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Tujuannya apa? Supaya tidak tertular Bapak Ibu. Kalau tidak, walaupun Anda sudah divaksin, walaupun Anda sudah 2 kali divaksin dan mempunyai kekebalan tubuh terhadap virus corona ini, Anda tetap akan tertular Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian juga halnya firman Tuhan mau mengatakan kepada setiap di antara kita. Yang percaya kepada Yesus ada janji akan keselamatan. Yang percaya kepada Yesus ada janji kita akan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita mau mendapatkan janji hidup kekal ini, keselamatan ini, maka kita harus mengikuti aturan yang ada. Dan aturan itu adalah kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami satu peristiwa penyesalan seumur hidup yang tidak bisa berubah. Ketika kita berjumpa Yesus, dia mengatakan, saya tidak kenal kamu. Maka di saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan masuk kepada kebinasaan kekal, di mana tidak ada jalan balik. Tidak ada arus ataupun jalan putar balik untuk berubah. Tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, mendapatkan keselamatan, menjadi anak Allah, bukanlah upah daripada kita percaya kepada Yesus. Tapi itu adalah anugerah yang kita dapatkan. Satu hadiah yang pada dasarnya tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Tapi melalui Yesus, kita mendapatkan anugerah itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita sudah mendapatkan anugerah ini, maka kita harus tetap hidup di dalam kehendak Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap di antara kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini sudah kami dengar dan firman ini benar menegur kami dan juga mengingatkan setiap di antara kami, supaya selaku anak-anak Allah kami bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan dengan roh-Mu Engkau pimpin kami, supaya kami senantiasa dibawa dan dipimpin di dalam kehendak daripada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya kami juga di dalam kehidupan kami senantiasa berhati-hati dan menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pada saat ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Dimanapun jemaat yang terkasih berada, kiranya Tuhan yang memberkati, melindungi, menyertai dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa merasakan kasih setia, penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan saja. Kasih Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang tolong dari setiap permasalahan, dari setiap hal yang mereka alami. Ketika kesulitan ada di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakhiri ibadah ini kita berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。
天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam satu minggu hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.